alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sebuah kini kita masih dicurahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan curahan nikmat Allah tersebut, nikmat-nikmat Allah semoga berubah menjadi rahmat. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Keteladanan Nabi Ibrahim yang pertama dari segi iman. Iman Nabi Ibrahim emas murni 24 karat. Dak kunyian dek kunyi, dak lama dek santai. Indah tak pengaruh dek situasi kondisi. Baru-baru ini Bapak Ibu, ada yang didengungkan dari tokoh Indonesia salam lintas agama. Padahal MUI lah mengharamkan. Profesor lu namanya karena pakar, laurang santia, laurang hebat. Jaga apa atau itu mengucapkan selamat itu selamat itu kau bilang padahal dia tuh di padangnya haram punya. Nggak perlu lihat penafsiran lain. Tapi dia kepentingan sesaat Bapak Ibu, kagak di jabatan kadang-kadang manusia menggadaikan agamanya. Alasan kalau sudah berbenturan aturan manusia dengan aturan Allah, iman yang benar mesti mendahulukan aturan Allah. Dan yang telah diberikan dari Rasulullah lengkap. Di zaman Nabi itu banyak kafir Quraisy. Ketika orang yang meludahi kepala Rasulullah 3 kali subuh terdengar oleh Rasulullah sakit. Rasulullah pergi ke rumahnya tidak mengucapkan salam, tapi cuma menokok pintu. Oleh Nabi Muhammad, ketika diatur oleh Rasulullah melalui ajaran agama Allah, pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu tak boleh keluar daripada itu. Memang isanti. Itu kan hanya sekedar ucapan. Yang non-muslim itu dia akan menjadi seorang muslim cuma karena sebuah ucapan yang bernama kalimat syahadat. Suami dan istri bisa bercerai perkawinannya cuma karena sebuah ucapan kalimat.
kembali lagi kepada istrinya dalam masa iddah cuma karena kalimat rujuk. Maka jangan main-main dengan sebuah kata-kata. Dasar ada batas. Toleransi itu ada batasnya. Ketika ada larangan agama, kita tidak boleh melampaui batas yang sudah diatur oleh agama. Harus sidang jamaah yang dimuliakan Allah sampai kiamat nanti kesanku itu saja. Orang tidak malu-malu, tidak sadar-sadar, tidak ada merasa bersalah ketika mereka itu keluar dari nilai-nilai ajaran agama Allah. Melanggar, padahal orang tahu, orang sadar, tapi tentulah untuk kepentingan sesaat. Kiai Haji Zainuddin MZ mengizinkan kalau ingin menjadi terkenal buwe yang aneh-aneh. Kalau berani divisi Telaga Samsat, benar gitu. Padahal Allah sudah mengingatkan qalu rabbuna Allah summas taqamu apabila dikecilkan kami bertuhankan Allah istiqomahlah di situ. Diajak, dibawa, diseru oleh kawan-kawannya untuk menyembah Tuhan patung, walaupun sekampungnya termasuk bapaknya sendiri yang tukang buat Tuhan tersebut, tapi Ibrahim tidak bergeser. Kenapa? Iman. Sebab itulah melanggar agama. Ketika diakui oleh kawan-kawan untuk menyembah Tuhan patung, Ibrahim selalu menyicilkan dirinya sedang tidak enak badan, sedang sakit, supaya jangan satu mulut itu. Tapi nanda elok ada yang sampaikan siapa pun akan menjadi isi neraka besok. Jangan siapkan dirinya untuk kedua neraka. Ibrahim itu harus kita teladani Bapak Ibu. Model pendidikan Nabi Ibrahim itu harus menjadi pedoman bagi kita sesungguhnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak mau mempedomani. Allah punya barang yang rancak, tapi Bapak pakai jalan punya orang. Allah lebih hebat, tapi suku dia memakai dan punya orang. Itu Allah akan maju-maju. Dari tempatnya di Malaysia, barat tinggal itu. Malaysia berhenti mendidik anak-anak bangsanya, berhenti, baru sama juga. An Bapak Ibu, di Lubuk Lingkar Padang Tua ada mes khusus untuk putra putri Malaysia yang kuliah di IAIN.
guru-guru awak diimpor dari negara Malaysia. Ada kawan ustaz untuk mengajar di Malaysia. Lalu itu guru-guru mereka ditambah pendidikan yang ke luar negara. Dengan tenaga mereka. Sehingga hasilnya kini lah jauh awak ketinggalan. Indah anak-anak Malaysia menuntut ilmu karena ini anak-anak awak menuntut ilmu ke Malaysia. Ini anak itulah mengelola bisnis mereka. Memang jurusannya bisnis internasional di Malaysia. Bara uang kuliah Pak Edi gitu orang lain. Program bara uang kuliah ecek uang gaya tersebut 1 juta per 6 bulan. Untuk siapa? Untuk awak. Tapi kalau untuk anak-anak Malaysia biaya pendidikannya murah. Untuk orang luar mahal. Kalau di awak untuk orang luar murah. Itu dia mau kata mahasiswa. Karena dia UKT, kurang kuliah. Dari juta. Kamu bisa mengeluarkan gaji untuk kamu sendiri, kedua gaji langsung ditransfer ke Tuhan, disiapkan Tuhan. Alhamdulillah. Dia kawan ketinggalan. Dia ketinggalan itu orang tua berani tagak di kakinya sendiri, awak bangga tagak di kaki orang lain. Indah akan itu cari anak-anak Malaysia itu saja jalan itu galak-galak sudah dadonya terisi. Itu juga atau kemarinnya turun jajan kok salah langkah. Mereka belum terbekali sehingga ketika dihadapkan kepada kemajuan teknologi mereka belum begitu siap. Akhirnya malah nilai berubah dalam tatanan diri mereka. Dulu Bu dilarang anak bawa HP kamu sekolah, kini disuruh. Sadarlah ditagah Bu lah sampai 7 parahnya. Bolehlah disuruh. Dia kepentingan bisnis. Di kementerian yang terbanyak aplikasi Kementerian Pendidikan Indonesia.
kan makin jauh. Tapi untuk amalnya berbeda. Ini lagi tanamnya, tapi untuk penyakit lingkungannya Dima akan sehat. Al-Quran Bapak model pendidikan ala Nabi Ibrahim adalah jalan. Ada palu hingga otaknya di sini dadu dulu dengan apa? Dengan pemahaman kepada Allah. Tahu dengan Tuhannya, insya Allah tahu dengan dirinya. Kalau tahu dengan Allah, Bapak Ibunya rajin melaksanakan perintah Allah. Maka wajar kurang masuk dahulu mambil untuk menantulai sholatnya. Kayak gitu. Tuhan saja lagi tinggalkan kemuliaan Allah. Jadi kan sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada dulu yang dikelola. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Dan sungguh kami jadikan sebagai isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusianya yang serupa, lain punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati terkelola secara baik, nanti manusia yang serupa itu tidak akan kenal dengan Allah, tidak akan kenal dengan Tuhannya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang disiapkan oleh Allah untuk pengisi neraka jahanam. Hati lain tapi tidak dimanfaatkan, hati lain tapi tidak dikelola, hati lain tapi tidak kenal dengan Allah. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sungguh orang-orang yang beriman bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Hati dulu. Kumandang azan bergema, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid, menuju musola, hati cako yang menggerakkan. Kasado manusia punya hati, tapi tidak kasado manusia tergerak hatinya ketika datang panggilan Allah. Hanya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Berbicara masalah pendidikan sesungguhnya berbicara masalah hati. Masyarakat Arab jahiliyah dapat Rasulullah karena hati.
Maka disebabkan karena rahmat daripada Allah, kamu berlaku lunak lembut terhadap mereka. Jikalau kamu berhati keras dan kasar, mereka akan berpaling menjauh daripadamu. Orang kafir Quraisy tak menjauh berpaling dari Rasulullah. Hati Nabi lunak lembut. Azan lauran berkumandanglah azan la adanya lain. Tapi bah hatinya jatuh tidak tersentuh. Bapak Ibu, 2000 sampai 5 itu akan lahir generasi emas Indonesia kalau jembatan emas nggak pernah dibuat. Jembatan emas untuk menyiapkan generasi emas pun nggak pernah dibangun. Ketika hati para sahabat dekat dengan Rasulullah, Umar bin Khattab saja Bapak Ibu, bayangkan itu. Yang di zaman jahiliyah salah seorang tokoh kafir Quraisy, termasuklah Umar bin Khattab yang ingin membunuh Rasulullah. Paika sampai Nabi Umar bin Khattab. Kiranya bahasa Indonesia, udah kawannya. Umar, kemana kau? Kata Nabi Muhammad, kamu ingin membunuh Nabi? Maka Nabi Muhammad yang kau bunuh, adikmu sendiri urus. Adikmu juga suaminya lah masuk agama Muhammad. Maka orang lain yang kau urus, dun sama yang kau urus. Nganyet jalan Umar bin Khattab. Dan bukan mushaf yang dibaca oleh adiknya, tapi adiknya, engkau tidak boleh menyentuh ini karena engkau tidak suci, engkau masih kotor. Akhirnya adik berdarah bibir adik perempuan suaminya. Akhirnya bagaimana? Awalnya dia ingin datang ke tempat Rasulullah, ingin membunuh Nabi. Dia tersentuh hatinya orang tunang ayat suci Al-Quran tersebut. Dia ingin mencari Nabi untuk mengatakan keislaman di hadapan Rasulullah. Hati yang tersentuh. Malah desa tim sayangnya terhadap Rasulullah. Dikabarkan Nabi wafat. Di saat Nabi wafat, ATC Umar bin Khattab, saya yang mengecekkan Rasulullah wafat, saya tebas lehernya. Tak yakin beliau Nabi wafat. Saya yang mengatakan Rasulullah wafat, saya tebas lehernya. Saya yang bisa menenangkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Wahai Umar sahabat, Rasulullah itu juga manusia seperti kita. Pada saatnya Nabi juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini nyatanya Allah menunjukkan kekuasaan. Tertunduklah Umar bin Khattab menangis atas keteledoran ini. Tak yakin Nabi kuat. Dia begitu sayang terhadap Rasulullah. Sidang yang dimuliakan Allah. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim mengelola pendidikan itu lewat pengelolaan hati yang utama. Sehingga hati istrinya, hati anaknya, tapi benar tunduk kepada Allah.
tahu itu bininya dia batu mampu. Maka aku lasa-lasai mampu melempar jumroh. Nah dilempar jumroh, tapi itu simbol permusuhan abadi antara kita dengan iblis. Hakikatnya mampu bili. Jadi dia kurang lasa-lasai mampu bili di Makkah tu bili dan kan yang tu lari kemari langgar masaji. Untuk kepada Allah, jangankan anakku, kata si Jajak, aku sendiri akan saya serahkan diri saya kalau itu perintah Allah. Yang aku sampaikan malam tadi kepada Rasulullah pun ayat yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta manusia dari segumpal darah. Diperkenalkan kepada Rasulullah, disuruh Nabi Muhammad membaca bukan tentang ilmu yang pertama, tapi tentang pemahaman akan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau hatiku telah dikelola secara baik, akhirnya baik, mudah tersentuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, gemetar, nyambung ke hati. Hatinya cukup mudah tersentuh. Ya, nilai-nilai kebenaran soal al-haqqu min rabbika, yang benar itu datang dari Tuhanmu. Maka apabila datang kebenaran, hati jatuh tersambung dan tersentuh untuk menjalankan yang benar. Terbuka Bapak Ibu, saketik saja tidak diakannya nyambung. Semua hati kok kece Imam Al-Ghazali, ya sama dia jamin kuat. Jamin kok kalau liberasi aja kagak pak dengan kok jamin tuh nampak. Tapi kalau jamin kok lalamu tidak dilap, kagak itu di mukunya tidak nampak. Ada itu lewat hati. Sampai itulah hati manusia. Kalau tidak pernah dilap, maka kebenaran itu sulit untuk masuk ke dalam hati jago. Sebab kabitnya lah tabrak. Masajikan ada tabur. Yuk. Dan dua kartu sholat itu datang di kubu tabu itu. Tabu itu kan baru bang. Kalau orang nanatinya cakuya wana labakabi, bapak ibu, leka lalu di dalam tabunya, di kubu tabu itu basuh waktu sebayang tidur, tak kacagonya tuh doh, pada itu baterai lemah. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, model pendidikan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim pertama itu adalah mengelola hati, mengelola penglihatan, mengelola pendengaran, sehingga terciptalah anak-anak yang ketundukannya kepada Allah bukan main hebatnya. Kalaulah perintah Allah tidak ada dijalankan. Kalau sudah perintah Allah ini mesti dijalankan. Kalau sudah larangan Allah ini mesti dihentikan. Maka apabila bertenturan aturan Allah dengan aturan manusia, dia akan tetap menjalankan aturan-aturan agama Allah. Sebab hukum tertinggi di alam jagat raya adalah hukum Allah.
berbenturan undang-undang aturan dan dibuat manusia dengan aturan Allah dan bukan aturan-aturan Allah. Tuh, pada itu Allah yang memberikan jaminan. Ketika dijalankan yang namanya aturan agama Allah, in tansurullah yansurkum, tolonglah agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan model pendidikan Nabi Ibrahim itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kelola hati, kalau sampai ke dalam hati nyambung itu. Jadi setelah ketika kita mengecek dari hati itu, nggak perlu kare-kare, nggak perlu tinggi serawat, nyambungnya ke hati itu. Kalau dari dalam datang tersambung, tapi awak kan kaya namanya, wamayo benar dari hati, benar mengecek benar itu dari bibir namanya. Nggak perlu dikecek dari hati itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ya secara berangsur-angsur ya kita bisa menjalankan apa yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sehingga pendidikan Nabi Ibrahim itu menjadi model bagi negara-negara maju. Kisah Ismail kok digali di negara-negara maju. Aku sahabat tua anak. Aku bisa anak menyerahkan diri seperti itu. Ternyata Bapak Ibu berawal dari pengolahan hati, pendengaran dan penglihatan yang dikelola secara baik oleh orang tuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.